Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan NIM 2010123320002. Jadi, teman-teman, di sini saya akan menganalisis film yang berjudul Shooter Island. Jadi, di film ini kita akan memecahkan sebuah kasus di Pulau Shooter Island. Film ini karya dari Martin Scorsese yang dirilis pada tahun 2010. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Oke, film ini berawal dari detektif yang bernama Edward Teddy Daniels yang biasa dipanggil Teddy. Jadi, dia dipanggil ke rumah sakit jiwa Assays Life untuk menyelidiki seseorang pasien yang bernama Rachel Solando yang kabur entah mana. Rumah sakit jiwa ini adalah tempat untuk menampung orang-orang kriminal dan memiliki gangguan jiwa yang berat. Dan lokasinya itu berada di pulau yang terisolasi yang bernama Shooter Island. Dan Teddy juga bertemu dengan orang yang bernama Chuck Palahniuk yang juga baru datang. Sebelum dia datang, pulau ini digambarkan sangat mengerikan dan dijaga ketat oleh pengawal yang bersenjata lengkap. Dan Teddy mendapatkan clue pertama, yaitu sebuah berkas di bawah ubin yang bertuliskan The Law of for who is 67. Dilanjutkan dengan penyisiran lokasi di pinggir pulaunya. Tapi anehnya, para sipir sudah tidak semangat, malah duduk-duduk di pinggir pulau. Lalu Teddy melihat mercusuar yang dijaga ketat oleh para pengawal, tapi saat ditanya isinya apa, cuma dijawab isi dalam mercusuar itu adalah perkakas pembuangan limbah. Investigasi pun dilanjutkan dengan menginterogasi para perawat yang ada di rumah sakit jiwa itu. Dan malam sebelumnya, Rachel mengikuti terapi kelompok yang dipimpin oleh Dr. Sehan. Pada saat ditanya dokternya di mana, ternyata dokternya lagi liburan. Di situ Teddy emosi. Kayak ada yang gak bener sama dokternya, ucap Teddy. Lalu Dr. Cowley yang botak memperkenalkan Teddy dengan Dr. Naring. Di situ Teddy mendengar lagu yang disetel oleh Dr. Naring. Dan dia seperti kenal dengan lagunya yang dimana karya dari Gustav Mahler yang berjudul Piano Quartet in A Minor. Dan di situ Teddy minta arsip karyawan dan ternyata tidak diperbolehkan oleh para dokter. Dan Teddy pun emosi dan mengancam akan cabut dari pulau itu besok pagi. Hari kedua pun tiba. Tidur Teddy kurang nyenyak pada malam itu. Dan badai terjadi di pulau itu yang mengakibatkan mereka berdua tidak bisa pergi dari pulau itu. Lanjutlah Teddy mulai menginterogasi pasien dan ada 2 pasien yang diinterogasi. Yang pertama adalah laki muda dan juga yang kedua ada wanita tua. Dan dua-duanya itu berlagak aneh, apalagi pas Teddy menanyakan, apakah kalian mengenal pasien yang bernama Andrew, ladies? Kedua pasien itu memberikan aksi pura-pura gila. Setelah interogasi, Chuck pun bingung, siapa itu Andrew, ladies? Dia nanya, kenapa kamu menanyakan dia terus? Sebenarnya, dan Teddy di situ menjelaskan, sebenarnya dia adalah orang yang membakar apartemen Teddy, yang dimana istrinya Teddy mati di apartemen itu. Dan katanya Andrew Ladies itu ada di rumah sakit jiwa ini. Setelah itu pun Teddy ingin mencari Ladies, tapi mungkin Ladies itu sudah mati. Makanya mereka berdua nyari ke kuburan. Sampai di kuburan badai pun sangat kencang dan mereka harus berlindung di tempat
penyimpanan abu jenazah. Dan Teddy mengaku bahwa di tempat ini uh, yang tidak benar. Jadi Teddy itu cerita, dia punya kenalan yang bernama George Noyes. Dan si George ini pernah cerita kalau dia pernah ditaruh selama setahun di rumah sakit jiwa itu. Tapi pas dikeluarkan dari rumah sakit jiwa itu, dia malah ngebunuh 3 orang lagi di suatu bar. Pas dia diadilin, dia lebih mending dihukum mati daripada masuk rumah sakit jiwa ini lagi. Akhirnya si Chuck bilang, apa jangan-jangan kamu dipanggil ke sini mau dicuci otak aja, biar kamu tidak menyebarkan kabar buruk tentang rumah sakit jiwa ini. Setelah itu Teddy makin kebingungan dan mereka berdua kembali ke rumah sakit jiwa itu lagi untuk menemui Dr. Cowley dan juga Neri yang lagi meeting bersama dokter lainnya yang dimana mereka lagi membicarakan jumlah pasien yang dimana ada 66 pasien dan Teddy menyadari maksud dari the law of 4 is the 16. Siapakah pasien yang ke-67? Karena menurut data di situ hanya ada 66 pasien. Dan mereka menanyakan siapa pasien yang ke-67. Tapi tiba-tiba Dr. Cowley memberitahu bahwa Rachel ditemukan di kamarnya. Dan yang rada menjanggalkan itu Rachel balik sendiri dan tidak diketahui ngumpet di mana selama berhari-hari. Dan Teddy menginterogasi Rachel, dari mana aja kamu? Dan Rachel menjawab, aku membungkus bekal untuk suami dan anak-anak. Lalu dia berendam di sebuah danau. Lalu Teddy terserang sakit kepala yang sangat sakit dan sering berhalusinasi dan tidurnya menjadi tidak menyenyak. Dan setelah dia diberi obat migrain, lalu Teddy tertidur. Dan di situ dia bermimpi tentang Andrew Ledis. Dan ada 3 orang anak yang mati dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan munculnya istrinya yang berkata, Andrew Ledis masih hidup dan ada di tempat itu. Dan tiba-tiba Teddy terbangun lagi. Dan pada hari ketiga, pulau itu terkena badai yang sangat kencang sampai listrik pun mati di situ. Dan sel di situ terbuka dan pulau itu penuh dengan orang gila yang berkeliaran. Dan pada kesempatan itulah Teddy ingin memasuki bangsa C yang dimana katanya itu adalah tempat orang-orang yang mengerikan. Tempatnya pun kurang terurus dan pencahayaannya minim. Di situ dia bertemu dengan George yang dimana seharusnya dia ada di penjara Vietnam dan George bilang Teddy lah yang mengakibatkan dia seperti ini. Dan George juga bilang bahwa Andrew Ledis itu ada di mercusuar yang lalu Teddy pergi ke sana dan dia tidak memperbolehkan si Chuck ikut dengannya. Dan Chuck pun hilang entah kemana. Dan Teddy melewati tebing yang curam dan di situ dia menemukan Rachel Solando yang asli sedang ngumpet di suatu gua. Dan di situ dia menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah dokter psikolog yang mau mengungkapkan konspirasi di tempat itu. Dan tempat percobaan operasi otak yang dilakukan di rumah sakit jiwa itu tersebut yang dimana dilakukan ternyata di mercusuar yang ada di pinggir pulau itu. Dan Rachel dinyatakan gila oleh petinggi di sana supaya tidak dibongkar rahasianya itu. Dan Teddy juga selama ini telah
diracuni. Tujuan mereka adalah menciptakan orang yang bisa disuruh-suruh, seperti dijadikan robot oleh orang-orang di situ. Keesokan harinya, dia dibanguni sama Rachel Solander. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya menuju mercusuar. Tapi di tengah perjalanannya dia bertemu dengan kepala sipir rumah sakit jiwa tersebut dan dijemput kembali untuk ke rumah sakit jiwa. Rekan Teddy Chuck itu menghilang begitu saja. Lalu Teddy berisik keras mencapai mercusuar itu, dan akhirnya dia mencapai titik tertinggi mercusuar tersebut dengan harapan mengungkap segalanya. Tapi yang ia temukan adalah Dr. Cowley sedang duduk sendirian di tempat itu dan menanyakan di mana Chuck. Tiba-tiba Chuck datang dan ternyata Chuck adalah dokter psikolog dari Teddy. Jadi Teddy itu ternyata pasien yang ke-67 di rumah sakit jiwa itu, dan terungkaplah bahwa dia adalah Andrew Ledis. Jadi si Teddy ini yang kita sebut sebagai Andrew Ledis, dia itu sebenarnya detektif, tetapi dia menjadi gila karena membunuh istrinya yang dikarenakan istrinya itu membunuh ketiga anaknya dengan cara ditenggelamkan ke danau. Sebenarnya dia merasa sangat bersalah, dan yang pertama itu dia meminum alkohol terus karena stres, dan yang membakar apartemen di kota itu adalah istrinya sendiri karena istrinya rada gila dan ingin mencoba bunuh diri. Tetapi Teddy malah pindah keluar kota karena merasa bersalah. Jadi kisahnya adalah yang membakar apartemen di kota itu adalah istrinya sendiri, dan juga semua itu adalah hayalan dia sendiri, dan kisah dia menjadi detektif itu hanya permainan peran bersama dokter psikolognya saja. Dan Dr. Cowley bermaksud untuk menyembuhkan Andrew tersebut agar tidak perlu dioperasi cangkok otaknya. Di akhir film juga dokter berharap Andrew sudah sembuh dan tidak dioperasi lagi. Tapi ternyata dia masih gila karena di akhir dia masih menganggap kalau dia adalah detektif, dan akhirnya dia dibawa untuk dioperasi, dan film pun ditutup dengan perawat yang mengelilingi Andrew, dan selesailah film ini. Jadi sebenarnya dari awal film ini itu Martin Scorsese sudah memberikan clue bahwa yang memiliki gangguan gila itu adalah Andrew atau Teddy. Inilah pembuktiannya. Yang pertama yaitu Andrew tidak tahan dengan air karena trauma dengan anak-anaknya yang ditenggelamkan oleh istrinya di air. Yang kedua, saat dia mendarat ke pulaunya, makanya penjaga sangat sinis dengan dirinya. Ya karena Andrew adalah pasien di rumah sakit jiwa itu. Dan yang ketiga, ada momen interogasi yang dimana dengan pasien pasti ada kamera yang dipantau, itu adalah Andrew-nya. Jadi di situ semuanya berperan seolah-olah di rumah sakit jiwa itu memang ada pasiennya, padahal yang sedang diinterogasi itu adalah Andrew. Sekian analisis film dari Suter Islam ini. Salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.